Seperti biasa sebelum mulai ya, saya nyatat amal ibadah. Nah, dari depan. Satu. Sendiri. Dela. Sebelah Niken. Sebelah Ratna. Hah? Tia. Tia. Baju pink ini Lara. Belakangnya. Belakang Lara. Terus. Salsa. Terus. Lydia. Terus. Dewi. Tahu. Habis ya. Gak ada lagi kan? Nah, berarti kita udah mulai ya. Pertemuan 6 kita bahas. Oke, udah ready semua ya. Yuk. Sini kan sudah. Nah, udah ready ya. Oke, selamat siang semuanya. Terakhir kita sudah sampai namanya buat form. Seminggu yang lalu kita udah bikin form yang saya minta kalian ngelanjutin. Ya, jadi waktunya itu udah 1 minggu. Dan sebenarnya kalau kalian mau bertanya, sejak saat itu pun udah bisa bertanya. Oke, berarti gak ada niatnya. Nah, itu yang saya simpulkan. Nah, hari ini kita ngelanjuti bagaimana agar form ini bisa nyimpen data. Jadi apa yang mesti kalian buka? Bukalah file datanya Maba. Silakan ya, jangan bengong-bengong. Silakan buka file data Camaba yang ada di directory server. Silakan buka file data Camaba yang ada di directory server. Di mana entah kalian pakai SAM berarti di htdoc, kalau pakai Laragon ada di www. Silakan buka data Camaba. Intinya kalau kalian bilang kecepatan minta diperlambat. Oke, kalau sudah konsentrasi kita sebelum dimulai lebih lanjut adalah form ini penting memiliki metode di mana yang kita punya nggak ada tulisan metodenya. Sehingga apa? Ya dia nggak akan berfungsi. Jadi silakan tambahkan metode terlebih dahulu. Post. Di form harus ada metodenya. Metodenya metode apa? Metode post. Jadi dia ada 2 metode, ada metode get, metode post. Agar berfungsi code kita ganti nambahin di sini karena dia belum ada metodenya jadi metode post. Kedua, karena sumbernya adalah file yang di sini yang untuk di demo, maka nama-nama objek ini harus sama. Cara cepat mengetahuinya tanpa buka source code yang ENDT-CMB adalah mengaktifkan mode inspect. Silakan diaktifkan mode inspect. Kemudian ditunjuk. Ini namanya apa? TXT no daftar. Ini namanya apa? TXT nmcam. Nah, saya mau lihat di sini udah sama belum? Berarti saya akan inspect dan ulangi nunjuk TXT no daftar. Oke, cara ngelihatnya kalian aktifkan mode inspect. Ini mode yang cepat nih. Tunjuk di inputnya apa? Name-nya txt no daftar. Ulangi untuk yang di sini. Name-nya txt no daftar. Kalau udah sama, aman. Yang kedua,
nama txt nmcam di sini, txt nmcam sama. Ketiga, jengkelnya sl jengkel, yang di sini sl jengkel udah sama. Intinya kalian pastikan yang semua yang kalian udah sama. Tinggi badan txt tinggi. Txt tinggi sendiri sebenarnya dia nggak pernah disimpan. Kita cek. Ini saya aja yang buka nih, kalian cuma ngelihat aja. TXT tinggi saya bilang tidak pernah disimpan. Kenapa? Karena datanya tuh diambil dari panitia. TXT tinggi nih. TXT tinggi. Udah habis, nggak diproses apa-apa. Jadi sebenarnya kita bisa skip untuk ngasih nama di TXT tinggi. TXT berat. TXT berat namanya ada nggak digunakan sebagai ini? Nggak ada. Jadi nggak diproses lebih lanjut. Untuk segala hal yang tidak diproses, boleh kita nggak kasih nama. Oke, tempat lahir. Tempat lahir pakainya txt tempat lahir. Di sini txt tgl. Oh, tempat dulu. Txt tempat lahir udah sama. Tanggal. Jadi sekali lagi sambil saya jelasin, intinya tuh saya mau nyamain yang ada di demo dengan yang punya kita. Nah, jadi kalian satu demi satu lihat seperti itu. Lebih enak ngeliat visual sembari ngeklik kayak gini. TXT tanggal lahir di sini adalah TXT tanggal lahir. Lanjut lagi, alamat lengkap di sini namanya TXT ALMT. Di sini TXT ALMT udah lengkap juga. Udah benar. Email sekarang. Di sini email saya bernama txt email. Di sini namanya. Oke, jadi sekali lagi mode inspect yang kalian gunakan. Email sudah. Nomor HP. Di sini txt nomor HP. Di sini txt nomor HP. Nah, dan terakhir SLKD SMA. Di sini SLKD SMA. Nah, kalau udah benar semua, berarti tombolnya sekarang kuncinya. Lihat baik-baik nama tombolnya. Simpan. BTN simpan. Yang kita sign in yang perlu diganti. Belum ada nama. Apa yang mesti kita lakukan? Jadi di sini name-nya ini, atau kita bisa langsung main copy button simpan. Tinggal kita copy elemen untuk yang simpan. Setelah kita tunjuk simpan, kita copy elemen yang inputnya. Kalau sudah di data camaba kita tombol sign in, tepatnya di sini, yang sign in, ini dia. Kita mesti samain dengan yang punyanya simpan tadi. Apa yang belum ada? Sign in berarti akan jadi simpan. Ya, silakan. Name ini tinggal saya pindahin ke sini. Nah, ya simpannya udah nggak pakai lagi. Jadi yang awalnya sign in sekarang punya name dan punya simpan. Hanya itu di data camaba. Saya naruh name, button simpan, dan simpan. Cancelnya sendiri sebenarnya ini untuk batalin, nggak cocok submit juga. Jadi cocok yang mana? Ini caranya saya tunjukin lagi persis yang kayak simpan tadi. Tunjukin pakai inspect elemen, klik. Nah, dia pakai reset. Di copy elemen, ngereset tuh sama aja sebenarnya yang ngosongin form, sama kayak ada keadaan awalnya. Nah, kalau di sini, nah kalau main copy gini. Jadi apa yang mesti dilakukan sebenarnya cuma ngambil ini dan batal ini taruh di sini. Tapi cara lebih praktis adalah sebenarnya batal itu untuk ngebuka ke keadaan awal. Jadi ini saya cancel. Cancelnya saya tulis batal. Buttonnya saya tinggal ganti jadi A untuk jadi link. Href-nya ke dia sendiri.
Nah, jadi ini yang saya lakukan. Buttonnya saya ganti A, jadi tag A. Kemudian linknya itu, karena ini data Camaba, berarti saya tinggal ngopi data Camaba, hrefnya jadi seperti ini. Dah, selesai. Jadi sekali lagi ya, di data Camaba, tombol sign in itu udah jadi name-nya simpan. Terus yang di tengah-tengah sign in tadi diganti jadi simpan. Batalnya sekarang awalnya button, sekarang jadi link. Tambahannya hrefnya ke halaman dia sendiri. Untuk apa? Ini saya tunjukin biar kalian bisa ngeliat nanti. Jadi saat kita ngebuka halaman ini, linknya kan index page data Camaba. Sama kayak kita ngeklik batal ini, ya harusnya kebuka dia lagi. Oke, berarti ini sebenarnya seolah-olah tombol, tapi dia nyamar nih link yang ngebuka dia sendiri, sama kayak ngeklik ini. Nah, itu fungsinya tombol batal, tombol simpan bentar lagi kita coba. Nah, silakan. Kalau udah kasih tahu baru kita lanjut. Silakan ya. Kalau nggak ngerti tanya. Ya, kalau nggak ngerti tanya. Saya tunggu 2 menit untuk ngetiknya. Sebenarnya bukan ngetik, saya cuma mindah-mindah aja. Saya tunggu 2:08. Kalau udah saya lanjut. Ya. Berdiri. Oh, iya. Ayo kita lanjut. Setelah ada tombol simpan, punya nama, intinya ini bagian pentingnya. Kita mesti ngapain? Mesti ngambil kode dari sini biar cepat. Jadi Ctrl F di ENDTCMB, file PHP yang di demo. Silakan buka yang di demo ENDTCMB. Cari dia yang nyebut btn simpan. Nah, ini nih code-nya. Code-nya adalah ini saat tombol simpan diklik. Bisa nggak kita main ketik? Bisa, tapi tentunya akan lama. Jadi saya cuma jelasin. If is set $post btn simpan adalah code saat tombol simpan diklik. Kita copy, kan dia mulainya ini tutup kurungnya. Sampai ini. Nah, ini kita blok, kita copy. Lihat-lihat mulainya dari if kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, itu yang kita blok. Dari mana yang saya main cute expand ini. Jadi daripada kalian bingung lihatnya dari ini sampai ini main gulung kan bingung. Nah, sebaiknya saya klik aja, baru saya blok, di copy, balik ke data Camaba kita, balik ke sini. Oke, jika sudah, kan ceritanya ini dia mau nyimpan. Baru habis itu di select data terbarunya. Berarti naruhnya di atas dia ini. Ya, di atas dia ini, di atas yang select. Nah, berarti kita mesti ngapain? Ke sini, kasih jarak, baru di paste. Dah, saya ulangi. Naruhnya di atas setelah ID. Kenapa ID ini kan siapa dia yang login? Kenapa ditaruh jadi bawah ID? Untuk mengetahui siapa dia yang login. Berarti kita nanti update, bukan insert. Kenapa diupdate? Karena sudah ada yang login. Nih. Sudah ada yang ketahuan yaitu Dewi yang login. Nah, berarti kita naruhnya mesti di sini. Kita paste yang kita copy tadi. Lah, semudah itu. Jika sudah, oke, echo meta refresh coba remark. Ininya dirapiin aja biar dekat. Ini buka, ini tutup. Oke, tetap saya cuma ngerimak ini nih. Nah, jika sudah, konsentrasi ya. Tinggi tidak pernah diupdate. Jenis kelamin
bisa, tempat lahir bisa, tanggal lahir bisa, alamat bisa, email bisa, nomor HP bisa, kode SMA bisa, dan seterusnya. Nah, ini udah beres nih. Kenapa? Ya inilah, karena kodenya udah jadi ya sangat gampang. Simpan. Jika sudah disimpan, udah ya. Pak, ngapain di atas dia ini agar setelah nyimpen ngambil lagi data yang terbarunya. Tujuannya itu. Jadi posisi itu menentukan sebenarnya di sini. Kalau kita taruh di bawah, ya dia seolah-olah yang tampil tetap data lamanya. Konsentrasi. Kalau sudah nih ya, simpan, balik ke webnya. Yuk kita coba ganti. Di sini Roskomala Dewi Sayang Heo. Jenis kelamin pasti perempuan. Tinggi berat nggak bisa diisi. Tempat lahir Ujung Pinang. Tanggal lahir tinggal pilih 2003. Alamat lengkap Jalan Ulu Hati RT 05 RW 06. Udah? Nggak usah sama kayak saya ya, maksudnya kalian isi aja data kalian. Emailnya bukan Dewi Dewa, melainkan dewi@gmail.com. Nomor HP-nya salah, 0812 6789 1234. Asal sekolahnya dia dari Payung. Maksudnya kalian sesuaikan dengan yang kalian ya. Kalau sudah, simpan. Nah, udah benar apa belum nih? Harusnya udah benar. Roskomala Dewi Sayang Heo udah keluar. Jenis kelamin belum tampil. Tempat lahir sampai alamat belum. Dewi Gmail udah benar. Ini udah benar. Bener nggak Pak? Yang tadi saya simpan udah kesimpan. Ya kita tinggal lihat di PHP admin. Yang awalnya 000 00000 sekarang udah berisi kecuali tinggi dan berat. Karena sekali lagi tinggi dan berat dari panitia. Nah, data yang saya simpan sudah ada sekarang. Berarti udah berhasil. Nah, silakan kalian lihat yang kalian kalau nggak berhasil ngapain. Berikutnya saya bahas, Pak, ngapa yang udah diisi tadi nggak tampil di sini? Oke, kenapa yang udah diisi seolah-olah nggak tampil di sini? Nah, itu yang kita bahas. Yang pasti di sini kondisinya dia udah berhasil untuk nyimpen. Silakan. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silakan juga. Saya tunggu ini sampai 2.19, 3 menit. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Jadi ceritanya untuk nampilin objek-objeknya ini, selain nomor dan nama, dia udah tampil. Jenis kelamin, kita mesti bikin variabelnya dulu. Di sini nomor jenis kelamin memang belum ada, berarti kita buat dengan nama apa? Kita sebenarnya bisa bikin yang baru atau nyontek. Kalau nyontek, ini nama variabelnya. Berarti saya tinggal copy, tinggal ditaruh di sini. Ya kasih sama dengan, tinggal sama aja sih caranya. Nah, Pak, jengkelnya tahunya dari mana? Saya nyontek yang di sini. Biar apa? Biar nggak bingung. Nah, jadi jengkel ngambilnya dari fill jengkel. Ini kalau ada dolar yang di sini disebutnya variabel. Kalau DT up ini biasanya dari query yang ditampung ke dalam data ini. Jadi fetch object, ambil objeknya. Nah, ditampung. Ada select ini dari fill. Jengkel ditampung jadi jengkel. Apakah udah kayak gini? Ya kita simpan, kita reload. Nggak deh lah kata kalian. Nah, jadi variabel tuh ya tidak akan berguna selama kita nggak nampilin atau nggak proses. Jadi yang penting sekarang adalah tampung dulu ke variabel. Kalau sudah, di mana variabel itu isinya akan ditampilin? Jenis kelamin. Saya akan cari jenis kelamin. Nah, ketemu. Kenapa dia nggak tampil? Ya gampang logikanya karena dia belum ada isi. Nah, biar ada isi gimana? Gini caranya. Saya tinggal nambahin perintah PHP
Nah, buka tutup seperti ini. Dengan logika, jika, maka ngapain? Jika dia laki-laki, baru dia terpilih. Berarti saya tinggal dalam ini, tinggal kasih tanya. Wow, simbol apa ini kata kalian? Nah, ini bukan simbol macam-macam deh. Jadi ini PHP seperti ini. Ini PHP echo. Kalau ada dalam kurung titik 2 ada tanda tanya, itu kondisi. Jika tidak ini maka ngapain? Nah, cara nulisnya variabelnya kita udah punya tadi namanya jengkel. Ini tinggal kita copy. Jika jengkelnya adalah satu, sebenarnya ini kalau versi panjangnya ada PHP if jengkel adalah ini, ya lebih banyak. Tapi ini versi satu baris ya. Jadi nulisnya jengkel adalah satu, maka mau ngapain ya? Maka saya mau tulisan selected. Selain itu berarti nggak ada tulisan. Lah, selesai. Saya kalau udah selesai satu ini tinggal kita copy. Berarti yang ini, yang 2 simpan. Untuk ngetesnya ya kalau dia berhasil jenis kelamin ini langsung terpilih. Nah, kalau ini gagal. Ya. Terus apa gagalnya? Lihat-lihat nih. Selected ternyata ini. Kok gagal? Ya normalnya gimana kita harus tahu juga. Jika selected, jika gagal ngapain? Ini nih bikin gagal ya kita coba dieliminasi. Ini sama aja. Berarti apa yang bikin gagal? Ya mau nggak mau kita mesti modif. Option dan selected ya. Nih. Kalau gini makin hancur nggak kita lihat ya. Nah, putar arahnya, simpan, reload. Ternyata dia maunya seperti itu. Jadi yang tadi tuh yang nanya, Pak ngapa yang saya loading terus? Kayak inilah. Berarti ada masalah di PHP-nya, bukan di HTML ya. Makanya yang teman kalian yang nanya tadi ya saya remark dulu yang PHP-nya atau saya hapus. Nah, gambarannya saya ulangi deh. Saya reload. Ngapa ya? Lah sejam lagi gini lah kata kalian. Ya berarti ada errornya di PHP. Terus yang ini yang errornya mana? Ya peletakannya. Tadi saya naruhnya terbalik. Ya, jadi di sini titik 2. Ini nih maksudnya apa? Jadi ini adalah sekali lagi perintah PHP echo. Saya tulis 2 versi deh biar kalian bisa paham. Ini saya tinggal copy. Jadi ini nih nulisnya hasilnya sama, cara nulisnya yang beda. Kalian lihat lah yang mau pakai yang mana. If jengkel adalah ini, and if echo selected titik koma else echo. Nah, and if udah selesai. Jadi yang PHP seperti ini nih, PHP buka PHP tutup. Nah, itu sama aja dengan kita nulis sebaris yang ini. Ya ini nih, yang bawah ini. Pak, yang perempuan coba nih saya copy lah biar lengkap ya. Jangan-jangan bingung kalian lihat cuma satu deh. Nah, berarti perempuan itu kan 2. Ininya 2. Ininya 2 perempuan. Yang bedain apa? Strukturnya sama. Yang beda nilainya. 2 perempuan. 2 perempuan. Dah. Nah, jadi pakai yang mana? Kalau kalian merasa lebih gampang yang ini, pakai yang ini. Atau kalau mau lebih gampang dibaca yang ini, silakan baca ini. Nah, kalian pilihlah yang mana. Pak, codingnya itu kayak gimana? Sekali lagi, ini cuma sebaris kok aslinya. Karena saya gedein, seolah-olah dia jadi 2 baris. Nah, kenapa digedein? Biar kalian gampang lihat. Kalau saya mau giniin kan bisa aja sebenarnya. Cuma kalian kan susah lihat simbolnya. Jadi bedanya, ini versi sebarisnya, versi simpelnya. Yang ini versi kalau dibaca benerannya. Mau yang mana, terserah. Nah, ini saya gedein. Saya tunggu 5 menit ini karena agak lama. Sambil kalian pahami.
Oke, jadi sekali lagi ini samalah kayak ini. Lah, lanjut Juat bilang, ah, silakan dipahami baik-baik. Saya tunggu 5 menit, kalau ada masalah silakan ditanya. Kalau nggak ada, ya lewat. Nah, 2.30, nggak ada yang bertanya. Bagus. Nah, jengkel beres. Udah tampil belum? Harusnya sudah. Pak, ngapain Bapak nih banyak ada 4? Sekali lagi, saya tadi main kopi. Nah, berarti yang ini karena saya nggak butuh, saya buang. Jadi sisanya hanya ini. Kalau udah saya simpan, jadi sisanya ya 2. Nah, kalau udah tinggi badan memang belum. Jadi kita skip. Tempat lahir harusnya udah tempat lahir. Tempat lahir nih variabelnya apa ya? Ternyata TPT lahir. Nah, berarti TPT lahir tinggal saya kasih value-nya di bagian tempat lahir seperti ini dan echoin isi variabel tempat lahir. Nah silakan seperti ini. Jadi saya nambah value di tempat lahir dan variabel ini harusnya di atas juga ada untuk nampungnya. Nah, jadi seperti ini dia. Variabel ini ngambilnya dari field ini. Berarti jengkel diganti tempat lahir. Jadi ini sekali lagi di atas perlu ditaruh 1. Di bawahnya perlu di echoin di bagian value. Hasilnya apa? Reload beres. Nah, silakan. Hanya seperti ini. Yang di atas kalian logika aja. Sudah ada contoh yang atas itu. Ini saya tunggu sampai 233. Karena gampang. Silakan. Sambil berpikir ya. Kalaupun yang ini kalian belum bisa juga, lihat yang berikutnya ini. Gimana cara-caranya? Pahami langkah-langkahnya. Sekali lagi, harusnya tidak sulit. Nah, karena udah 33, kita lanjut. Apa sih Pak yang Bapak lakukan tadi? Input sama, berarti value. Di sini kan belum ada value untuk tanggal. Ya, tanggal saya copy aja. Value tanggal. Tanggal lahir itu pakainya apa? Tanggal lahir pakainya TGL lahir. Ini tinggal saya copy di contekannya, saya tinggal taruh. Jadi sekali lagi saya tidak serta-merta langsung ngopi-ngopi-ngopi ya, ada penjelasannya di sini. Nah, ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana. Kalau kalian merasa oh kecepatan nih, ya nanti ada video itu silakan ditonton. Ya, saya udah rekam, saya udah upload. Pak, mana video Bapak pertemuan di belum ada lah. Nah, berarti kalian otomatis menjawab pertanyaan kalian tuh nggak subscribe sebenarnya, dia nggak kasih notifikasi ya. Itulah yang saya bilang berpikiran secara logika. Jadi kalau kalian udah subscribe dan notifikasinya diaktifkan, pasti tahu kalau videonya udah diupload. Oke. Tanggal lahir udah, berarti kesimpulannya tanggal lahirnya harus ada di atas. Nah, bagian ini. Udah cuma gini-gini lah bagiannya. Karena apa? Kita sudah ada contohnya di atas. Berarti tanggal lahir ngambilnya dari tanggal lahir ini. Tinggal taruh, simpan. Nah, kalau yang tadi saya tunjukin value-nya, ini saya tunjukin bagian ini. Nah, kalau udah reload, tanggal lahir nanti akan keluar 29 November 2003. Beres. Nah, ini saya tunggu sampai 236. Jadi yang perlu kalian lakukan tuh sebenarnya pemahamannya, bukan sekedar niru. Kalau udah paham, udah enak banget.
Nah, karena 236 kita lanjut lagi. Alamat lengkap belum tampil. Untuk alamat lengkap beda sendiri karena dia teks area. Alamat lengkap tuh menggunakan variabel dolar ALMT. Berarti kalau saya mau ke alamat lengkap, ya sebenarnya kita bisa mulai dari ini kok. Tinggal gini, copy, paste, alamat lengkap tuh ngambilnya apa di sini? ALMT, tinggal taruh. Alamatnya sekarang kita ecoin di alamat lengkap. Nah ini bedanya kalau yang sebelumnya pakai value, yang ini naruh di tengah-tengah text area. Jadi text area buka, text area tutup di tengah-tengahnya. Buka tutup PHP echo. Dah, selesai. Semudah itu. Reload, nanti alamat lengkap keluar. Res. Saya tunggu 2 menit lagi. 2:38. Nah, udah 2:38, aman. Tuh, nggak ada pertanyaan juga kan? Kita lanjut. Di sini udah beres semua. Asal sekolah yang belum. Kalau saya ingat tadi, berarti asal sekolah itu mirip dengan jenis kelamin. Nah, caranya gimana? Ya sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Asal sekolah, asal sekolah. Nah, bedanya di sini option value-nya dia pakai perulangan karena pakai while. Karena pakai perulangan, berarti dia harus nyari juga dulu jika nilai apa sama dengan apa, maka baru dipilih selected. Caranya gimana? Kode SMA pakainya variabel ini. Berarti saya akan nambahin di sini jika kayak tadi kan. Nah, karena di sini udah pakai daleman PHP, berarti jikanya saya mesti modif dikit dengan menghapus echo ini. Tapi bedanya saya cut PHP-nya. Di sini saya cut. Jadi PHP buka tutupnya saya tambahin. Ini tutup PHP, di sini buka PHP. Supaya apa? Supaya mudah. Ya, jika sudah mesti ngapain? Nah, nambahin kayak tadi. Persis kayak yang jenis kelamin. Ini tanda tanya titik 2. Terus apa? Ini kan sama dengan kode yang diulang. Jika kode SMA sama dengan kode SMA yang di database, kode SMA yang udah dipanggil di atas tadi sama dengan kode yang di sini, maka ngapain? Itulah yang terpilih. Selain itu, tentunya nggak dipilih. Nilainya adalah kode. Karena di PHP, ini kan bukan PHP lagi kalau ini di dalam PHP kalau ada buka tutup. Berarti kalau bukan di dalam PHP, kita harus echoin. Nah, seperti ini. Sama kayak yang ini, harus kita echoin. Nah, echoinnya pakai gini. Jadi kalau mau ada spasi, bedanya di sini pakai gini. Nah, nah, nanti saya balikin lagi ke sini. Bagian pentingnya adalah dolar kode SMA ini harus ada di atas ini untuk nampung berapa nilai dari kode SMA. Tepatnya ini. Nah, ini jangan lupa intinya di atas tetap ada nampung dari tabel camaba disimpan ke dalam variabel-variabel. Kode SMA nih selanjutnya. Nah, perlu kita taruh di sini. Jadi di sini saya ada pemotongan script PHP balik ke HTML. Jadilah script PHP lagi. Nah, silakan dilihat. Ini saya hapus modif dikit. Jadi hasil akhirnya ya disamain. Nah, dah perhatikan benar-benar. Dah seginilah. Atau tunggu, saya gulung ke sini. Siapa tahu bisa satu baris. Tidak bisa juga. Ya udah saya pakai enter lah. Nah, jadi kalian ngenak lihatnya nih. Nah, nih, ini yang saya modif bagian intinya. Nah, silakan dicek. Ini sampai 244.
Saya tunggu. Jadi, ada pertanyaan tanya ya. Jangan diam-diam. Ya, sambil kalian pahami. Pak, yang Bapak ini berhasil loh. Oh, saya lupa lihat. Saya coba ya. Awalnya dia nggak terpilih. Sekarang payung. Udah, bener. Udah, berhasil. Oke, 244. Kita lanjut lagi. Hore, nah ini udah beres. Jika sudah, kita lihat contoh selanjutnya. Form untuk data Camaba beres. Ya, sisanya sih tinggi badan sama berat badan doang. Nah, karena dia sekedar untuk ditampilin, maka kita bisa ngerjain code-nya itu. Jadi di sini tinggal control home. Karena tinggi dan berat hanya dibaca, di sini memang nggak ada saat nyimpen. Saat nyimpen memang nggak ada sekali lagi. Karena dia sifatnya hanya dibaca. Berarti kita nggak perlu get pakai post, get pakai post, get pakai post gini. Tapi karena dia ngebaca, kita perlu naruh di bagian bacanya ini. Saya tulis deh contekan di sini. Ini untuk baca record. Ya, ini untuk nyimpen kan dari form. Nanti saya balikin. Ini untuk nyimpan ke record dari isian form. Nah, nih kalau kalian mau catat contekannya. Jadi yang di sini yang ada pos-pos itu darinya form. Nih ya contekannya. Nah, intinya yang ada pos-pos-pos gini nih itu dari form. Terus kalau ada yang begini, ada contoh query select ini dari baca record untuk ditampilkan ke value form. Jadi di form tuh biasanya ada value-nya, di bagian value-nya tuh kita taruh. Nah, di sini dia. Nah, kurangnya apa? Berarti berat sama tinggi. Karena ada TXT berat, ada TXT tinggi. Berarti caranya gimana? Dolar berat adalah dari berat. Kalau mau kapital, kapital. Nah, biar sama. Satunya tinggi. Tinggal copy, paste. Pak, mana isinya? Ya memang belum ada isinya yang diisi oleh panitia. Berat, tinggi. Secara struktur sama semua, bedanya ini dan ini aja. Dah, jika sudah tinggal cari tinggi dan berat. Tinggi. Tinggi dapatnya value dari, nah tinggi badan value-nya adalah sama persis kayak ini. Dolar tinggi. Berat tinggal copy dari dia ini. Nanti saya tunjukin ini. Nah, saya tinggal ngopi-ngopi berat. Nah, silakan udah. Hanya seperti ini. Yang saya tambah ini dan ini. Untuk apa? Saat panitia ngisi nanti data itu langsung tampil di kita. Jangan lupa yang di atas itu juga ya untuk tinggi dan berat. Jadi setelah ada tulisan value ini berarti barangnya harus ada di awal. Saya tunggu sampai 250. Oke, 250. Lanjut. Apa? Belum ya? Ya udah. Intinya hanya ini yang saya tambah ya. Ini dan ini. Jangan lupa di atasnya sebelum kita nyebut value harus ada ininya. Lah, saya hanya itulah bolak-balik dari tadi.
Ya, kalau kalian paham satu jurus, jurus selanjutnya udah enak. Nah, terus apa aja yang belum? Nah, kita lanjut. Ratna sudah ya? Mantap. Kita lanjut. Sekali lagi tinggi dan berat memang belum ada karena memang belum kita bahas yang panitia. Nah, di sini dia yang kalau kalian muncul angka 0 cuekin ya. Biasanya dia ngambil dari PHP admin-nya yang 00 tadi. Nah, karena di sini nggak ada ya aman. Udah selesai belum? Udah. Nah, kita lihat menu selanjutnya uji tulis. Di sini apa uji tulis? Silakan pilih Q soal. Ini nggak ada. Tabel soal emangnya ada di sini. Ada soalnya. Ya, tapi cuma 4. Lucu juga cuma 4. Tahu bahasa apa kayak gini nih. Itu kita skip. Tes kesehatan ini cuma info kayak gini, nggak usah kita bikin lah. Ini gampang kalau kalian mau bikin pun ya cuma teks, nggak ada pemrogramannya. Hasil seleksi ini nggak ada juga. Upload bukti nggak ada, status nggak ada, logout. Habis cerita untuk Camaba. Sampai ini habis ya. Kita lihat ke panitia. Nah, panitia yang demo ini gimana sih? Demo login, kalau kita secara struktur demo, Camabanya beres, yang belum tuh berarti adminnya. Inilah yang dibilang panitia. Berarti demo login tuh tinggal diganti demo jadi admin. Silakan. Pak, error. Bentar lagi saya sampaikan penanganannya. Nah, ini kita udah mulai bahas yang panitia. Bentar lagi, ini yang kita bahas yang panitia. Yang login titik PHP kita ganti jadi tulisannya admin. Awalnya ini nih, awalnya tadi gini. Setelah kita logout gini. Untuk Camaba. Kita sekarang Camabanya kita stop dulu untuk panitia. Di sininya tambahin admin. Bedanya hanya ada nambahin folder admin. Nah ya. Loginnya apa? Tunggu dulu. Sebelum login kita lihat dulu nih. Dia ngasih tahu, kudek tahu nama database Akbar di file admin koneksi. Berarti caranya kita buka di folder admin, buka file koneksi yang di admin. Tetap. Nah, ternyata di sini DB-nya Akbar. Padahal yang kita koneksi di Camaba, nama DB-nya ada demo DPWL. Nah, jadi itu diganti tuh. Ambil yang demo, atau intinya kalian kan jalan sebelumnya yang ini nih. Nah, apa yang jalan itu di copy. Kalau yang saya yang jalan adalah demo DPWL, saya copy ganti ke Akbar. Simpen. Yang jalan sebagai contekan yang error. Ini kan error nih, karena tidak tahu nama database Akbar ya. Saya tinggal reload. Dah. Yuk. Nah, jika sudah, sekarang login admin tuh kayak apa sih? Saya nyontek dikit. Saya buka file login. Login admin tuh ternyata user password juga bacanya di panitia. Bacanya di panitia ternyata. Bukannya Camaba. Tadi itu kan Camaba. Sekarang si admin bacanya tabelnya adalah tabel panitia. Nah, ternyata loginnya pakainya user admin, passwordnya apa? Kemungkinan admin juga. Jadi admin. Yo, usernya admin, passwordnya admin. Login. Oh iya, benar ternyata. Lah, udah login. Belum. Ini yang di admin tadi, silakan login. Udah. Jika sudah berhasil login, dia akan selamat datang. Nah, ceritanya yang kita di sini Camabanya, dashboard Camaba ini barang-barangnya. Yang admin belum ada. Nah, kita mau bikin yang admin ya sekarang. Oke. Ini pun sekaligus flashback menu-menu yang sebelumnya itu loh. Jadi admin, oh ini menunya nanti. Camaba ini menunya. Oh,
Yo, konsentrasi, konsentrasi. Biar beda, nanti yang si dashboard ini untuk Camaba, yang kita nyebutnya beranda aja di sini ya. Nah, kan dia mirip-mirip dengan ini nih nanti. Ya, mirip-mirip dengan ini atau pakai chat atau pakai apa bebas lah. Kalian tunjuk deh yang admin maunya pakai menu layout apa chat apa UI element atau pakai apa. Kalian request mau pakai yang mana untuk contekannya. Di sini kan ada beberapa contoh maksudnya. Kalian mau pakai yang mana? Hah? Table. Jangan jangan minta kalender, jangan minta galeri, jangan minta ini ya. Lebih repot minta yang ada subnya. Ini tiga, kita butuhnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Ada 12. Kalau saran saya sih, karena ini tiga masih jauh, sisa 9, cari yang banyak. Nah, UI element ini jadi, chat ini jangan, layout, ya UI element tuh lah ya. Berarti ada bagian yang mau kita buang-buang. Oke, konsentrasi. Latar belakangnya, menunya kan ada banyak nih, ya. Kita kalau pakai cat menu yang tersedia satu 2 3 4 4 biji boleh nggak? Boleh. Tapi kan kurangnya itu kita mesti ngopi-ngopi daripada kalian bingung. Mendingan kita pakai yang sudah ada, ya nggak? Tinggal kita ganti yang mana yang paling banyak. Ya kalau dilihat yang UI element tadi mailbox dikit page atau enggak page ini mau ya antara page atau UI element ini nggak perlu nih, ini ada sub lagi nih penting nanti kalian. Nah berarti saya saya pilihannya antara page atau UI element. Sampai ini paham ya? Maunya kalian pakai yang mana? UI element ini atau yang page tadi? Elemen aja. Ya udah, kalau udah paham gini caranya. Konsentrasi, konsentrasi. Ini kan file index, ya nggak? Indeksnya punya SI3C. Berarti kita mau ngotak-atik ya buka file index SI3C. Silakan. Silakan buka file index PHP punya SI3C. Sudah. Kita mau menggunakan yang elemen. Berarti yang dashboard akan tetap, logout akan tetap, layout akan diapain? Hah? Oh, udah tahu. Akan dibuang. Berarti kita cari aja Ctrl F di file index, tulisan layout spasi option. Kalian sambil pahami ya, Pak ngapain dibuang? Kan kalian milihnya tadi UI elemen yang mau tetap. Berarti tidak dipakai ya dibuang. Oh, cari layout option, Ctrl F, layout option. Inilah dia. Bener gak dia ada angka 6-nya? Benar. Nah, berarti semua keturunannya mau kita buang juga. Keturunan apa, Li? Kata kalian. Nah, ini nih maksudnya di dalam-dalamnya ini. Nah, jadi semuanya mereka nih mau dibuang. Konsentrasi. Caranya, kalian lihat layout nih, page, bukan page. Tag yang mengapitnya apa? Tag page, paragraf. Tag P, paragraf. Dan di paragraf ini sejajar dengan dia, tag I. I ini kemudian dibungkus tag linknya dan ada tag li-nya. Kenapa? Ada top navigation itu masih punyanya layout option. Nah ini sama seperti yang kita ngulang yang dashboard yang awal tuh. Jadi kalaupun ketinggalan sebenarnya inilah titik balik kalian mau ngejar ya. Nah jadi mesti ngapain kalau udah tahu seperti ini? Top navigation sidebar itu adalah milik yang ini layout option. Jadi saya mesti ngapain? Saya mesti ngeklik di bagian LI-nya yang paling atas untuk layout option. Logika berpikirnya gitu. Jadi siapa induknya? Nah, layout option. Saya cukup ngeklik ini, saya ciutkan. Saya ciutkan, ketemulah buka tutup. Karena udah ketemu buka tutup, saya cukup menghapus. Saya simpan. Kalau udah, jangan jauh-jauh. Reload dulu. Nah, layout option udah hilang.
Apa kayak gini nih? Oh, itu karena penyebabnya yang tadi tuh. Kita kan loginnya sekarang panitia. Panitia nanti mau disembunyiin yang ini. Nggak masalah. Tapi di sini layout option udah kapus. Nah, saya tunjukin lagi yang chat. Sama aja caranya. Berarti saya tinggal Ctrl F chat yang ada S. Ctrl F chat. Nah, kebetulan udah clear, udah usah di Ctrl F kan. Karena sudah ada A ketutup A L I di dalam chat, bener nggak ada chat JS? Oh, inilah dianya. Berarti kan bagian terluar dia adalah LI ini. Sama persis jangan layout option. Kita tinggal klik LI-nya. Ketemulah dia tutupnya. Karena udah ketemu, pilih lagi, hapus lagi, simpen. Setelah simpen, reload. Mana nih? Nah, kalau udah disimpan reload, nanti chat ini hilang. Tinggallah dia UI element. Karena UI element yang mau sisanya, berarti UI element saya skip. Saya akan nyari form. Nah, kayak gitulah. Nah, udah sejalan seperti ini udah enak. Ctrl F, FORM S, ini dia. Form bener nggak punya general element di dalamnya? Bener. Nah, ini berarti tersangka form ini karena terluarnya ada LI, saya ciutkan lagi, saya blok, saya hapus. Udah cuma gitulah, ulangi, ulangi, ulangi. Tables, tables sama nggak butuh juga. LI-nya saya klik, ulangi lagi, hapus. Example apalagi nggak butuh, hapus. Kalender apalagi, hapus. Nah, gawe-nya cuma ngulang, ngulang, ngulang. Galeri, galeri, hapus lagi. Kanban, hapus. Jadi saya cuma menciut-ciut-ciut, habis itu hapus, hapus, hapus. Nah, tinggal gini lah, sampai ekstra, diciut, hapus, ciut, hapus, ciut, hapus. Nah, ini berarti LI-nya hapus. Ini sampai ini hapus. Documentation, hapus. Multi level, hapus. Ini hapus. Sampai mana ngapusnya nanti kalian akan tahu setelah ngelihat sisanya. Nah, ini hapus, hapus. Banyaknya ya memang kan nggak kita butuhkan. Nah, sampai nanti ketemunya UL ini. Simpan sisanya seperti ini. Nah, dah ini yang mau kita modif nanti. Jadi kalian silakan sisain di menunya hanya seperti ini. Sisakan di menunya hanya seperti ini. Silakan, saya tunggu sampai 3:10 lah. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Mumpung sambil nunggu, boleh kalian tanya. Ya, ya, ya mana? Apanya ya codingnya? Nah, ini aja. Oh. Jangan ngeliat angka ya, berdasarkan logika tadi yang saya bilang buka, tutup mana. Sisain hanya ada dashboard, logout, dan UI element. Dah, sampai 3:10. Kalau mau bertanya, tanya. Ya, udah 3:10. Kita lanjut. Nah, sekarang cerita selanjutnya. Kalau logout, otomatis dia harusnya ya minta login masih sama. Login panitia tuh gimana? Ya admin kan, ada tapinya. Tunggu, konsentrasi. Kok admin dia bisa login? Kita lihat deh sekarang. Buka file login yang SI3C karena kita harus modif. Kenapa? Sebelumnya query-nya itu baca tabel camaba. Kalau mau tabel admin gimana?
ya mau nggak mau harus ganti camabanya di admin. Ada tapinya. Kok kata kalian sekarang nih barangnya kan udah jadi admin. Gimana yang camaba tuh bisa berfungsi kalau kita udah ganti jadi admin? Nah itu kan yang jadi masalah tuh. Jadi ceritanya bisa nggak kita tetap aplikasinya satu tapi menggunakan beberapa? Bisa, salah satunya gini. Username dan password. Sama nggak strukturnya? Sama. Tapi yang membedakan admin tuh harusnya apa? Kalau sebelumnya, misalkan Camaba, dia memang pakai username password juga masih sama. Tapi misalnya khusus untuk admin, yang usernya admin, kita bacanya tabel admin. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Berarti di sini kita tambahin jika, akhir jika. Ini dulu. Jadi ini kita bedakan jika untuk admin maka baca tabel ini. Dah. Jika username-nya adalah admin, maka baca tabelnya apa? Selain itu, ya versi yang lamanya. Berarti ini tinggal kita ambil. Nah, versi yang sebelumnya, ya inilah versi sebelumnya. Camabanya. Jadi khusus untuk panitia admin, kita menggunakan query-nya tetap mirip sih dengan yang sudah ada, bedanya baca tabelnya doang. Paste. Ini jadinya panitia. Jika benar usernya adalah username, saktinya nggak ada lagi nomor daftar. Saktinya nggak ada lagi nomor daftar. Berarti ini tinggal kita ganti, samain aja. Nah. Dah. Konsentrasi. Berarti ini jatah admin. Ini jatah untuk Camaba. Pak, saya bingung yang gini. Nah, kalau bingung kita bikin satu folder namanya folder admin. Jadi admin, cara admin, Camaba, cara Camaba. Tapi daripada banyak filenya ya mending gini aja lah. Yang gini aja, satu, tetap filenya satu. Jadi kita nggak ada folder-folder ya. Udah seperti ini? Oke, silakan. Saya tunggu 3:15, 2 menit. Intinya sekali lagi, saya cuma ngopi. Saya taruh di percabangan ya username-nya admin. Udah. Konsentrasi. Ya, dilihatlah pelan-pelan. Kalau nggak ngerti, boleh ditanya. Nah, saya tes. Karena posisinya minta login ya, saya tinggal ketik admin. Saya sign in. Nah, apa errornya di sini? 18 katanya di login. 18 login. Ini if ini titik koma, if udah ini, if ini. Nah, dia nyangkanya if yang mana lagi nih. Jadi ceritanya coba saya normalin. Saya coba kayak gini, saya simpan. Kalau nggak normal berarti kita mesti ganti jurus. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Dia nganggep if-nya tumpang tindih sama yang ini. Jadi solusinya gimana? Ya masih pakai titik 2 dan and if yang ini. Oke, jadi dia ada dua macam. Dia nggak mau pakai kurung kurawal, ya udah saya ganti. Udah berhasil belum? Tunggu, kita lihat. Simpan. Reload. Continue. Dah. Jadi di sini admin. Nah, kenapa dia balik seolah-olah nggak bisa? Itu di indeksnya. Tapi sementara kalian fokus dulu di sini. Udah, silakan. Habis ini kita baru lihat indeksnya. Jadi yang tadi itu ada kurung kurawal,
Dia nggak bisa nganggapnya apa berbentrokan dengan yang ini. Jadi mau nggak mau saya menggunakan titik 2 dan NF. Titik 2 dan NF. Nah, saya tunggu sampai 3.20. Silakan. Jadi ceritanya yang kurung Kurawala tadi dia bikin error. Sehingga apa? Mesti kita ganti ke if titik 2 NF. Penting ngetiknya rapi supaya ya kayak gini lah tahu mana yang penyebab errornya. Kalau kalian ngetiknya maju mundur itu repot. Nah, dilihat aja 13.20, 3.20 kita lanjut ke yang lain. Yo, udah 3.20 kita lanjut. Sekarang kita lihat apa penyebabnya. Contoh, Dewi login bisa. Giliran admin mau login, saya logout. Sekali lagi Dewi login aman. Tapi giliran admin yang mau login, admin dia nolak. Apa penyebabnya? Kita lihat di indeks. Indeks yang SI3C ya. Nah, apa sih penyebabnya? Kita lihat. If set session user ada. Ini ada. Di mana lagi yang dia untuk bilang login? Jika not reset yang session user. Di sini bukan di admin, ini saya tutup dulu. Mana tadi tuh? Login. Dia user dan sakti. User dan sakti. Logout. Masih aman. Login. Masih aman. Nah, kita lihat. Kenapa dia mental? Nggak mau dia ke situ. Nah, di sini. If panitia where username dan password. Username-nya admin. Nah, sekarang bener nggak dia pernah masuk ini? Kita tes nih. Echo. Yang kalian nggak perlu coba ngelihat tahapan penanganannya gimana kalau kayak gini. Saya simpan. Saya coba lagi. Admin. Ada tulisan admin itu muncul. Berarti kan dia udah tahu. Sekarang jika username-nya adalah admin, bener nggak di sini? Saya echoin misalnya. Nah, echo AO di sini. Saya simpan. Saya reload. AO tampil. Berarti bener dia udah masuk percabangan sini. Nah, sekarang gini. Bener nggak query ini isinya sesuai yang diharapkan? Saya tinggal echoin lagi. Simpan. Reload. Select bintang from panitia, usernya adalah admin, passwordnya adalah admin. Kita cek ya. Panitia, usernya admin, passwordnya ternyata bukan admin. Tulisannya cakadul. Nah, bedanya di sini adalah udah menggunakan enkripsi. Jadi kenapa dia nggak masuk? Tambahin ini solusinya. MD5 tutup. Jadi MD5 itu fungsi untuk menenkrip apa yang kita ketik. Menenkripsi. Jadi yang saya tambah di sini adalah MD5. MD5. Buka kurung tutup kurung. Ini harusnya sih dia pakai MD5. Karena 32 karakter. Nah, jadi yang dikurung adalah isian password. Jika sudah, baru coba admin dan adminnya. Admin. Dah, bisa. Nah, Pak, tadi tuh data Camaba kan yang di sini, berarti dashboard ini nggak usah dong. Bener. Waktunya kalau loginnya admin, kita nggak perlu ini. Oh, nah caranya adalah, ini kan indeks sekali lagi. Berarti kalau indeks, nah logoutnya ditaruh di bawah lah, di bawah UI element. Karena lucu bisa di tengah-tengah. Berarti kita mindahin logout aja dulu. Logout tinggal cari tulisan di indeks, tulisan logout. Ini kan. Jika udah ketemu, dia ada pasti buka, ada tutup.
Jadi LI ketemu LI ini kita cut yang logout ini ya, ditaruh di bawah LI-nya yang UI element. Kita cut, pindahin ke bawah yang UI element. Bukan benar-benar di bawah dia ini ya, di bawah LI-nya nih. Nah, jadi sejajar. Jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, silakan kalian sampai ini dulu. Saya tunggu 326. Untuk mindahin logout aja dulu. Berikutnya saya mau nyembunyiin dashboard tadi. Jadi yang tampil adalah UI element. 326. Udah ya, 326. Kita lanjut bagaimana agar admin hanya tampil UI element, dashboardnya hanya untuk Camaba. Ya, caranya kayak gini. Di index, harusnya kita tahu user login inilah selaku, ya yang tadi tuh, siapa adminnya. Jika usernya admin, maka dashboard nggak perlu ditampilkan. Oke, berarti kita tinggal copy ini user login. Dan tinggal nyari tulisan dashboard yang ini dashboard yang ini sudah. Dashboard ini ada jata Camaba, ada apa, ini kan yang punya Camabanya, berarti kalau saya mau nyembunyiin saya klik LI nya dia. Nah, karena yang ini baru untuk admin, berarti ada 3 bagian nih. Ya, untuk Camaba ini, untuk admin ini, untuk logout sama-sama tampil. Berarti kalau mau di sini saya hanya tampil untuk admin, PHP jika tutup PHP, PHP akhir jika tutup PHP. Di sini PHP jika user loginnya adalah admin, maka tampilin menu untuk admin. Itu ceritanya. Jika usernya adalah admin, maka yang tampil adalah menu untuk admin. Menu untuk admin itu yang mana? Kita belum ubah UI element nih menunya. Udah? Oh lah. Yang saya tambah ini dan ini. Pak, HP cuma 2 baris, ingat ini saya pakai ciut, aslinya dia panjang ke bawah nih. Jadi ini hanya mengupdate yang seperti ini. Nah, penting. Jadi ada if, ada and if, mengupdate yang untuk si admin. Saya tunggu sampai 31. Oke, 331. Tinggal kita simpan, kita reload. Pak, tidak ada berubah. Kita cek ya. Ini kan login admin nih. Saya logout. Saya login Dewi. Dewi. Check in. Bener nggak yang untuk UI element nggak ada? Ya udah bener. Berarti jatahnya Dewi hanya ini. Ada tapinya untuk admin sekarang. Kan kita belum ada untuk ininya. Jadi dua-duanya pasti tampil. Nah, berarti saya tinggal copy. Kebalikannya, jika yang login bukan admin,
maka tampilin itu. Jika yang login bukan admin, maka tampilin menu yang Jamaba. Jika loginnya admin, maka tampilnya menu admin. Udah ya. Jadi tinggal kalian main copy. Sama dengan jadi tanda seru sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Hari ini kita sampai bahas menu-menunya aja. Jadi intinya hanya itu. Oke. Sudah. Oh lah, saya tunggu. 335 ya. Ya, yang udah boleh sambil nyoba ya. Jadi, oh ada error. Nah, ketahuan nanti. Oke, 335. Cara ngetes ya. Ya, login dulu jadi admin. Tes bener gak? Ya bener. Dewi pula. Ya, harusnya bener juga. Aman deh. Oh, segampang itu. Ya, memang gampang. Nah, ini kita bahas yang admin. Berarti loginnya admin-admin. Dan bahas ganti menu-menu untuk admin ini. Ya, konsentrasi. Harusnya, ya dari awal ketinggalan pun ngelihat ini harusnya udah tahu. Kenapa? Ya ini mulai lagi dari awal. Ibarat Pertamina mulai lagi dari nol. Lihat, entry data sekolah. Kita ada UL elemennya harusnya generalnya entry data sekolah. UI elemennya harusnya beranda. Berarti saya tinggal nyari Ctrl F UI elemen. Tinggal saya ganti jadi apa nih kan? Jadi kucing garong. Kita simpan, kita reload beranda. Kok simbol beranda pohon kata nih kan? Ya tinggal kita cari kan maunya apa gantinya. Font awesome namanya. Font awesome yang berapa kemarin tuh kita udah pernah bahas juga ya di sini. Ctrl F font awesome ini yang 5. Nah, kita tinggal cari cheat sheet kan kemarin kan. Cheat sheet. Hmm, yang 5. Hmm, kita cari maunya beranda atau home-nya. Berarti tinggal ketik home. Home. Nah, yang gratisan ini berarti pakainya fast fast home ini. Ya tinggal kita ambil ini tutup. Nah, ini beranda, tulisan beranda tree berarti ininya home. Simpen. Reload harusnya udah. Nah, tinggal kita ganti tulisannya. Kalian pahami aja, coba lihat, dengerin saya, pahami yang saya lakukan baru kalian nyoba. Karena akan lebih gampang kalian nyoba kayak gitu. Entry data sekolah akan menggantikan general. Berarti tulisan general, nah, entry data sekolah. Lah, segampang ini simpen. Satu jadi entry data hasil pengukuran. Aduh, panjang tulisannya. Saya ngopi paste, saking malesnya saya kan. Tinggal ganti icon jadi ini. Simpan. Oh, semudah itu. Emang mudah. Nah,
Pak ngapain pengot-pengot gini ya? Singkatin kalau nggak mau kepanjangan. Button lagi, button. Berarti nih. Simpan. Tinggal kita salah reload. Di sini reload. Dah, dan seterusnya. Bisa ya? Nggak usah saya terusin ya. Lah, yuk kalau bisa kita ke sekolah sekarang. Bener nggak sih sekolah ini mudah bikinnya? Ya sebenarnya mudah. Kalian lihat, ini yang perlu kalian lakukan intinya. Oh, kalau kalau saya tunggu kalian pasti lama nih. Ada. Jadi kalian lihat aja, saya demoin cara bikinnya. Konsentrasi. Entry data sekolah harusnya kan mirip dengan yang sebelumnya, yang ada EN, ada PPG. Nah, lihat aja nih, kita nyontek aja. If ref, ya gini nih harusnya sama kok. Copy aja. Kan kita maunya data sekolah tadi tuh. Nih, dia refnya ini, tinggal ganti. Ya nggak? Kenapa diganti? Ya nggak mungkin data camaba, data sekolah. Berarti harus ada file data sekolah. Saya bikin file data sekolah. Tapi karena kita udah ada contekan data camaba, saya copy dari data camaba, saya rename jadi data sekolah. Saya simpan. Itu udah. Tapi apa yang belum? Tadi itu kan saya ngopi data camaba. Mana data camaba di atas? Kalau mau cepet sih Ctrl F. Nah, ininya kan belum ada. Saya tinggal copy data sekolah. Tinggal di paste. Karena sekali lagi barangnya tuh sama persis sebenarnya. Tinggal ganti ujungnya ke ini. Simpan. Dan kalau kalian lihat tadi beranda di sini sebelumnya dashboard. Dashboard tuh ada tulisan nav link, menu open juga dan aktif. Berarti ada tulisan kata-kata menu open. Menu open nih kita bisa ambil. Nah, di sini dan aktif tambahin. Simpan, reload. Nah, jadi dia udah kebuka gini. Awalnya kan gini tadi imut-imut. Nah, jadi gini. Entry data sekolah. Udah bener. Ini masih error. Ya biarin. Karena kita masih ngopi. Tapi yang mau saya tunjukin nih, ini versi lebih lanjutnya. Dari yang sebelumnya si Camaba hanya ngelengkapi data. Kalau ini kan ada nyimpen segala macamnya. Nyimpen, ubah, hapus. Nah, caranya gimana? Ini yang mesti kita selesaikan nih. Jadi, saya tunjukin caranya, kalian dengerinlah penjelasannya, saya mesti ngapain. Nah, ini anggapannya formnya. Nama lengkap segala macam, tapi dia nggak ada tabelnya. Kode, nama, nomor telepon, email. Berarti yang nggak ada bisa saya sembunyikan. Email kan ada, alamat ada, asal sekolah dia nggak ada. Berarti saya bisa buang asal sekolah yang di data sekolah. Nah, tersangka pertama saya asal sekolah, div-nya ini saya ciutkan, saya hapus. Kenapa mulai dari itu, Pak? Ya, sesuai kondisi. Nah, dia kan nggak ada data sekolah. Nomor telepon ada, nama, kode ada. Berarti tempat lahir, tanggal lahir, berat, tinggi nggak ada. Nah, saya mulai dari tinggi. Berarti div, ketemu div, saya ciutkan. Berat, saya ciutkan, tempat lahir, tanggal lahir. Saya hapus. Saya simpan. Saya reload. Tep. Nah, sekarang jadinya jenis kelamin yang nggak ada. Jenis kelamin. Berarti saya ciutkan lagi. Nah, kalau udah jadi satu udah enak kok. Tinggal kita ubah-ubah. Lihat. Kode SMA, nomor pendaftarannya akan jadi kode SMA. Nama SMA, nama lengkap, nomor telepon dan email, email nomor HP nih. Berarti tinggal ganti posisi dan terakhir alamat. Alamat sama. Konsentrasi caranya gimana? Nomor pendaftaran jadi kode SMA. Saya tinggal Ctrl F. Nomor pendaftaran akan jadi kode SMA. Replace all, simpan. Satu beres harusnya. Tapi ini nanti ya. Nama SMA. Tadi itu adanya nama lengkap. Ctrl H lagi.
pastein, simpan lagi. Ini nggak ada coba, simpan, reload, bukan yang ini, reload. Nama SMA aman, nomor telepon SMA yang saya alamat, berarti saya tinggal nyari yang nomor telepon, saya tinggal cute kan, saya tinggal cut. Kalau udah rapi ini udah enak banget, simpan, saya reload. Tapi di situ nomor telepon SMA bukan nomor WA, ya udah gampang. Nomor HP, nomor WA ini tinggal di blok, Ctrl H. Replace all, simpan. Sip, bukan yang ini. Reload lagi. Nomor telepon SMA beres. Email. Di sini saya punya email. Berarti tinggal saya cut lagi. Bener? Cut. Nah, tinggal di paste, simpan lagi. Reload lagi. Kode, nama, nomor telepon, email. Terakhir, alamat SMA. Alamat lengkapnya jadi SMA. Simpan. Ini reload. Udah. Terakhir, namanya adalah table. Table kita perlu nyontek karena di sini belum ada. Bukan nyontek dalam artian sebenarnya, nyontek apa code-nya. Berarti localhost yang template itu. Nah, template. Table ya ada di table harusnya. Ada yang bentuknya begini, ada bentuknya yang bagus, data table. Nah, saya lebih suka menggunakan yang data table ini. Jadi, nah yang kepalang lengkap. Jadi kita bisa jadiin dia file Excel, file PDF, klik PDF, dia kesimpan PDF nih, kesimpan nanti. Bisa ngeprint nanti, nah datanya ini bisa ke print langsung, ke printer dan seterusnya. Nah, jadi saya menggunakan yang ini. Caranya gampang sih sebenarnya. Tinggal kita copy pakai inspect. Nah, tunjukin mana barangnya, ini yang mau di copy, tapi mulai dari mana? Kalau dari section konten kan semuanya, kontainer bukan, row bukan, ini bukan. Ini yang atas, ini yang bawah. Berarti saya ambil dari div cut ini. Saya copy elemen. Saya taruh di mana? Yang bawah. Nah, kan ada section, ada row, ada segala macamnya. Kita lihat nih, bagian terluarnya dia. Content header, ada row, call. Ini call 6. Dashboard, bukan ini, data sekolah. Dashboard, call 6. Dashboard, oh itu, nih, salah tadi tuh. Ada cut info. Nah, yang ini gak rapi nih, entah dari mana nih. Nah, kemudian saya coba lagi. Nah, nih ketutupnya. Berarti kan ini induknya sama ini tutupnya. Berarti saya tinggal taruh di bagian bawah. Tek. Banyak apa? Ya memang banyak, tapi nanti kita motif tuh banyak banget. Nah, tak apa-apa takutnya. Nah, saya coba simpan. Bener nggak dia ada sekarang? Kan ada cut. Simpan. Di sini saya reload. Nah, sudah ada, aman. Berfungsi nggak? Ya nggak berfungsi. Apa yang kurang? Harusnya dia ada nyebutin tentang data table di sini. Saya tinggal Ctrl U, dia akan nyebutin seperti ini. Data table, terus ada button, bootstrap 4, dan seterusnya. Yang nggak ada nih yang kita taruh di tempat kita. File-file yang di-include, itu mesti kita taruh di kita. Di kita tuh yang mana? Yang index. Nanti kalian tonton pelan-pelan, ini coba di rumah lagi. Tahu-tahu udah mau UTS, ya. Lihat nih. Nah, data table. Saya copy paste, bedanya yang ini titik itu akan jadi ini kan, tinggal main replace all ya kayak awal-awal loh. Udah replace all udah. Apakah udah jadi? Belum, ini baru dikit. Ada lagi data table yang untuk JavaScript, data table. Nah, JavaScript di bawahnya ini data table and plugin nih, copy, jangan diapalin, intinya kita tinggal copy aja. Di index juga naruhnya. Nah, di sini kita kalau cari data table hanya CSS yang baru saya copy paste tadi. JavaScript-nya memang belum ada. JavaScript itu untuk fungsi-fungsinya. Kita taruh di dia.
Nah, di sini data table. Sama sih, titiknya tinggal diganti jadi template. Udah selesai, simpen. Tapi apakah sudah? Jawabannya belum, masih ada yang kurang. Tunggu. Saya reload. Print. Nih, deh. Packingnya, packingnya jalan nggak nih? Nah, packingnya seolah-olah jalan tapi nggak jalan, ya. Apa yang kurang? Ini, kita harus menginisialisasikan dia. Di mana tadi itu barangnya? Bukan ini. Oh, ini salah. Di sini. Nih, yang pentingnya nih. Kita harus ngambil script ini untuk nyantumin data table itu yang mana. Jadi di sini ada div ID untuk table ID-nya adalah example 1 dan example 2. Berarti kita tinggal naruh di file index kita di paling bawah. Nah, karena emang belum ada dia. Ini dia. Siapa example 1? Example 1 adalah nih barangnya. Ya, div ID example 1 segala macam ada table. Pak, berantakan. Dia ngeliat kayak ini. Nanti kita balikin. Ya, sementara ini dulu saya simpan. Saya tinggal lihat di kita. Nah, sudah ada belum? Udah ada barangnya. Tombolnya double seolah-olah. Nah, udah berfungsi belum? Udah. Ada tapinya. Dia jadi ganda-ganda karena kita main copy dari source code. Ada plus, ada minusnya. Tapi untuk kode yang udah mengalami perubahan, apalagi pakai jQuery, ya sebaiknya kita gunakan kode aslinya, yaitu di data. Nah, saya akan buka data itu di template page tables data. Nah, disinilah sebenarnya baiknya di copy. Yang selain itu sih masih aman kita copy dari ini. Kita lihat perbedaannya. Di sini ada tulisan data table with full feature ya, Ctrl F. Ini kan barangnya. Kita lihat rapi ya. Yang saya copy tadi ini barangnya. Jadi nak nengok aja muntah maksudnya. Kita lihat lagi pelan-pelan nih. Div class cut header, cut title sama sampai ini. Cut body-nya, body example. Hah, hanya gini? Yang saya hancur-beracur karena main copy. Nah, jadi main copy itu bukan artinya udah bagus semua ya, enggak juga. Jadi ini akan saya musnahkan. Sebagai gantinya akan saya ambil yang full ini. Nah, dah saya copy. Nah, saya taruh di dia. Dah, wih banyak apa. Nah, itulah datanya. Tenang, datanya nanti kita pakai perulangan. Nah, di perumahan selanjutnya kita buat master yang lebih kompleks. Kalau itu kan masternya hanya ngupdate yang tadi tuh. Yang ini bisa tambah, ubah, hapus. Tampil juga. Itulah yang dibilang CRUD. Pak, UAS kami ngapain? Nah, UASnya gambarannya mirip dengan entry data sekolah ini. Ya, nah ini jadi ada form, ada tabel. Di mana tabelnya ini dan packingnya udah berfungsi. Kalau pencarian, saya tinggal nyari Presto doang. Presto. Ya, keluarnya Presto doang. Oke, Nintendo. Berarti keluarnya cuma Nintendo. Jadi filternya itu aktif. Itu udah manfaatin jQuery dia. Udah? Nah, jadi gambaran UTS-nya nanti serupa entry data sekolah ini. Ngapain? Yang pasti ada nyimpan. Ini kan form, nyimpan. Tampil datanya di sini. Kayak gini nih lah gambarannya. Bedanya kulitnya udah jadi bagus nanti. Oke, kasusnya apa nanti saya tentuin. Nah, jadi kenapa saya tidak dalam tanda petik tidak terlalu nunggu ya kapan kayak selesai ya maksudnya. Karena harusnya ya dari awal saya bilang mata kuliah lanjutan harusnya kalian tinggal ngelanjut bukan ngulang lagi dari awal ya. Nah, silakan dipahami, tonton videonya yang pasti saya mintanya kalian sudah berhasil nerapin data table. Pak, ada masalah tanya, jangan diam-diam aja. Jangan anak kuliah baru nanya, saya bilang sekarang tuh dari jam 12 itu. Maksudnya dari pagi pun boleh kalian mau tempuh saya. Janjian dulu baik ya. Jangan 20 menit selanjut baru akan mulai kalian baru datang padahal saya dari jam 12 ya Pak, kok ada gawe emangnya saya ada gawe itu ya. Nah, jadi Pak belum sempat, belum kuber, belum ada waktu ya emangnya saya ada waktu ya kita sama-sama atur waktu. Jadi bertanyalah jika kurang mengerti, jangan sampai menyesal. Oh,
Sekali lagi, Juat-Juat bilang untuk data sekolah pastikan udah sampai kayak gini. Formnya berikutnya kita bahas. Ya, kalau udah, ya kita bahas itulah CRUD-nya harusnya lebih mudah karena dasarnya tadi udah. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak? Berarti kalau nggak kita pulang. Nggak ada ya? Oh, lah, terima kasih. Selamat sore, boleh pulang. Absen, iya. Untuk ingat siapa namanya? Yang ingat? Hah? Oh, Lara. Akhirnya Lara dapat amal ibadah mengingatkan absen. Dah, silakan siapkan QR code kalian. Mm-mm. Yang udah boleh pulang ya. Bukan musir. Nah, silakan tinggal diikuti nanti. Tanggal 7. Ya, yang ready siapapun silakan. Ya, boleh pulang. Udah. Nah, tunjukin lah. Oke, oke, tunggu. Biasa yang pertama tidak berhasil. Oh, oh, berhasil lah. Aman. Silakan. Pakai Samsung nih. Ada? Bukan Samsung nggak? Apa ya? Oh, belum ada. Belum ada kan. Oh, jangan hapus setting lah itu ya. Kalau ada yang ngabarin, ya tunjukin lah. Iya, bukti ya. Sip. Terima kasih. Yang udah boleh pulang ya, hati-hati di jalan. Yo, tunjukin lagi. Yang kan belum. Waktu lepas. Ya lah. Oh, hati-hati di jalan ya. Nah, silakan. Satu. Di subscribe dan diaktifkan biar tahu. Nggak senyum lo, nih baru tahu. Siapa tadi ya? Malah. Terlalu silau yang nih. Yang kali tidak baca ada. Terlalu ramai. Bukan tuh. Nak bersihin cache cookies dulu. Nih kayak yang si Lauren ya. Nanti kan mending kalian screenshot lah kalau udah ini, udah yang berhasil nih, jadi tidak bayar login lah. Yang kayak Pertamina tuh. Nggak ngerti ya? Pelan-pelan dulu. Nah, nih, nah coba ya. Nah, langsung dia pulang-pulang. Hmm? Tunjuk-tunjukin lah, ada hal lah. Sampai senyum, masuk video nih ya. Masa ikat tak percaya? Nah udah lah. Iya, hati-hati. Yuk, dikit, silakan. Nah, kalau gitu. Nah, dari tadi lah. Nah, sampai senyum nih kan. Nah, masuk masuk YouTube nih. Nah, oh, yes, yes, cepet lah. Nah, masuk YouTube nih. Nah, kayak gitu. Nah, terlalu dekat, jadi dekat-dekat. Oh, masuk YouTube. Terus terlalu dekat kamu tuh lagi. Nak lihat muka baru ini. Bener deh. Terlalu dekat ke kamu tuh lagi. Lah. Sip, diam-diam. Lah kan. Tak ada percaya dia bilang. Lah. Ini kan tak percaya lagi. Lihat kawan kak senyum bayi dia berhasil lancar.
scan, masih game mencatut. Yang lain enggak, oh? Lagi belum lah yang tadi ah. Iya. Nanya apa Bu Ratna? Sekolah jam ni tak nimbul Pak. Jam tidak nimbul. Oh, gampang. Tunggu, mana yang orang nggak pesan tadi ya? Tunggu bentar, oh, Ratna, oh. Ya kan apa? SQL ku udah jalan Pak. Nih, kau pakai Laragon bayi, malah sendiri nih. Jadi Install Laragon. Gampang ya? Serius ya kok ada? Oh, pakai Laragon. Emang sam banyak tak berasa. tadi ni lah salah. Apa? Itulah kalau pakai Laragon tuh karena pernah ngalamin kayak ikan apa? Jangan pakai itu. Oh, kalau ada Telegram aku tinggal kirim. Oke Pak. Oh, oh, bener ya? Oh, lah ya. Yo, yang tadi lo absen lah. Oh, ini nih foto nih pun. Telegramku dulu, Pak, minta Laragon. Yo, siapa tadi itu namanya? Lalu, ya aku tunjukin pakai inilah. Tidak valid Pak. Passwordnya kada tahu boleh. Tahu kamu suka sih. Tidak valid apa? Siapa? Namanya? Nih, aku fotoin. Aku fotoin jelas-jelas ya. Detail-detail ya. Nah. Ayo tunjukin foto. Tunjukin. Nah, simpan kalau itulah tidak payah kalau ujian kali. Lalu deh lah. Oh, yang lain lah kan. Nah, Dewi ini tinggal nanya itu kan.